Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS tentang mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Perkenalkan, nama saya Rupina, NIM 2210417837, kelas F1 konversi, dosen pengapu Adi Mursalin SEMM. Adapun yang akan saya bahas di sini, jawaban bagian A, 2 jawaban bagian B, 3 jawaban bagian C. Pertanyaan bagian A, sebutkan dan jelaskan judul proposal penelitian Anda. 2. Jelaskan bagaimana Anda menempatkan judul proposal penelitian Anda. 3. Jelaskan latar belakang penelitian Anda dan jelaskan juga apa yang dimaksud dengan latar belakang. 4. Dari judul penelitian Anda di atas, coba Anda rumuskan permasalahan Anda dan ada berapa pertanyaan penelitian yang dapat Anda buat. 5. Apa tujuan dari penelitian yang Anda lakukan? 6. Jelaskan juga teori-teori yang Anda gunakan untuk mendukung penelitian Anda. 7. Coba Anda cari 3 penelitian terdahulu dari pendukung penelitian di atas. 8. Berdasarkan judul di atas, coba Anda buat dan jelaskan kerangka berpikir Anda. 9. Berdasarkan kerangka berpikir yang Anda buat, coba Anda rumuskan hipotesis Anda jika ada hipotesis. 10. Coba Anda jelaskan metodologi penelitian yang Anda gunakan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang Anda gunakan. 11. Berdasarkan judul di atas, ada berapa variabel yang Anda gunakan dalam penelitian Anda. Pertanyaan bagian B. Pertanyaan berkenaan dengan 4 video. 1. Sebutkan dan jelaskan topik yang dibicarakan ke-4 video di atas. 2. Sebutkan nama-nama pembicaraan ke-4 video di atas. 3. Jelaskan apa saja yang dijelaskan oleh masing-masing pembicaraan di ke-4 video di atas. 4. Manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton video di atas. Pertanyaan bagian C. Sebutkan tugas yang sudah Anda kerjakan selama mengikuti kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjawab bagian A, aspek-aspek manajemen sumber daya manusia. Cara saya menentukan judul proposal dengan cara tentukan permasalahan. 2. Tentukan ruang lingkup pembahasan. 3. Gali informasi dari berbagai penelitian bisnis. 4. Buat judul dengan kata-kata sederhana, lugas namun tetap spesifik. 5. Perbanyak referensi. 6. Pilihan jurnal relevan yang mendukung judul penelitian. Jawaban bagian A, latar belakang. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen adalah seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur manusia yang merupakan salah satu unsur sumber daya berkembang
menjadi satu bidang ilmu. Manajemen proposal, sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi. Megang. Peran penting dalam keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Pengertian latar belakang merupakan penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian serta penjabaran alas topik yang dipilih penting untuk dibahas. Jawaban bagian A 4. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan rumusan dengan sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen sumber daya manusia? 2. Bagaimana tren penting yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia? 3. Sebutkan ciri-ciri penting sumber daya manusia zaman sekarang. 4. Sebutkan keempat potensi manajemen sumber daya manusia yang penting. 5. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Untuk mengetahui tren penting yang memenuhi manajemen sumber daya manusia. 2. 3. Untuk mengetahui ciri-ciri penting manajemen sumber daya manusia zaman sekarang. 4. Untuk mengetahui 4 kompetensi manajemen sumber daya manusia yang penting usahanya. Jawaban A bagian 6. Teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yaitu teori Harry Simonara. Sumber daya manusia adalah sebagai pandangan, pengembangan penilaian, pemberian balasan jasa dan pengelolaan terhadap individu, anggota organisasi atau kelompok kerja. 2. Menurut Gray Dysrell, sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktek yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek-aspek sumber daya manusia dari posisi seseorang. Manajemen meliputi praktikum penyaringan dan penelitian dan pengembangan penilaian. Menurut Sastrowijoyo, manajemen tenaga kerja merupakan pandangan pembinaan, pengaturan, pengurus, pengembangan unsur tenaga kerja baik yang berstatus sebagai buruh, karyawan maupun pegawai dengan segala kegiatannya dalam usaha mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya sesuai dengan harapan usaha perorangan, badan usaha, perusahaan, lembaga maupun instansi. 8. Menurut Mupas Penggabean, sumber daya manusia adalah kegiatan di bidang sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu satu sisi pekerjaan dan dari sisi pekerjaan. Dari sisi pekerjaan terdiri dari analisis dan evaluasi pekerjaan, sedangkan dari sisi pekerjaan meliputi kegiatan penggadaian tenaga kerja, penilaian presentasi kerja, pelatihan dan pengembangan, promosi kompetensi, dan memutuskan hubungan kerja.
Nomor 8, kerangka pemikiran. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang dalam organisasi dan peran yang penting dalam penghasilan tercapainya tujuan organisasi di sumber daya akan berkembang pesat ketika maju teknologi manusia berkembang dengan baik dan hal yang sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan. Rumusan Pispontesis HO dan H2. Aspek-aspek manajemen sumber daya manusia dapat meningkat 2. H2 aspek-aspek manajemen sumber daya manusia dapat meningkat. Jawaban A nomor 10, kerangka pemikiran. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualifikasi populasi dan penelitian ini diambil sesuai data yang diobservasi pada sumber daya manusia. 11. Ada 2 variabel yang saya gunakan, yaitu variabel bebas dan variabel terkait. Saya lanjutkan dengan jawaban bagian B. Topik-topik yang dibicarakan keempat video. Topik pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebutuhan wajib pajak. Topik kedua, variabel-variabel yang digunakan dalam judul penelitian manajemen sumber daya manusia. Topik ketiga, video ketiga, variabel-variabel penelitian manajemen pemasaran. Video keempat, topik contoh judul skripsi jurusan manajemen keuangan. Jawaban B nomor 2, nama-nama pembicaraan dari keempat video di atas. Pembicara pertama, Profesor Dr. Insinyur Bambang Juanda MSI. Video kedua, Timotius Dumai SEMM. Video ketiga, Timotius Dumai SEMM. Sedangkan keempat dari ilmuwan muda. Jawaban bagian B yang menjelaskan masing-masing pembicaraan, yaitu Profesor Bambang Juanda menjelaskan metodologi menggunakan data sekunder dan data primer. Sedangkan nomor 2, Timotius Dumai SEMM menjelaskan variabel penting populer dalam penelitian sumber daya manusia, yaitu motivasi dan kinerja, beberapa variabel yang saling digunakan dalam penelitian. 3. Timotius Dumai SEMM menjelaskan variabel yang populer digunakan dalam judul penelitian manajemen pemasaran terbagi dalam 6 kelompok, yaitu product, features, price, promotion, market, strategi, people, dan opinion. 4. Ilmuwan muda menjelaskan manajemen keuangan mempelajari, merencanakan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan perusahaan dengan baik dan menganalisis aspek keuangan dengan monitor dan kinerja perusahaan berbasis lembaga perbankan atau organisasi lainnya. Jawaban B nomor 4, manfaat dan pelajaran yang saya peroleh dari menonton 4 video sebagai berikut. Video pertama, manfaatnya menonton video yang pertama, saya dapat mengetahui menggunakan data sekunder dan data primer. Manfaat yang kedua yang saya peroleh menonton video, yaitu saya dapat memotivasi kinerja yang menggunakan dalam penelitian. Manfaat yang ketiga menonton video, saya dapat mengetahui
yang dapat mengetahui populer digunakan dalam judul penelitian manajemen pemasaran terbagi dalam 6 kelompok, yaitu produk, features, price, promotion, dan market strategi, people aversion. 4. Manfaat yang saya dapat menonton video keempat, saya dapat mengetahui manajemen keuangan, mempelajari untuk merancangkan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan perusahaan dengan baik, dan mengenai aspek keuangan dan monitor dan kinerja perusahaan, bisnis, lembaga perbankan, dan organisasi lainnya. Jawaban bagian B. 1. Tugas yang saya kerjakan selama mengikuti mata kuliah metodologi penelitian sebagai berikut. 1. Membuat makalah sampai bab 3, memberikan komentar kepada 3 video tentang metodologi penelitian, link YouTube, dan link akun Instagram. 3. Membuat video record dengan menggunakan YouTube dan dikirim lewat link di WA grup mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih, inilah jawaban dari saya UAS metodologi penelitian.